وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Alhamdulillah kiram yang terhormat Bapak Ketua Badan Wakaf beserta Ibu Ketua Yayasan, pendamping insya Allah selamanya. Asatidz ustadzah yang begitu semangat, anak-anakku sekalian yang begitu ceria dan berbahagia. Alhamdulillah. Itu video-video ini semua rangkaian video tinggal buka di Facebook atau IG Pondok Pesantren Al-Madani Cikalong, atau sekarang yang namanya Topik. Ayo gitu. Ya, tapi yang lengkap itu ada di IG atau di Facebook Pondok Pesantren. Silahkan mulai jalan-jalan ke Bandung, kemarin juga ada acara apa, buka iftar jama'i, ada semua di sana. Ya, boleh lah bagian Al-Maghribi silahkan. Mungkin ada lomba video lah liburan, silahkan di share ke bagian Al-Maghribi, nanti ada hadiahnya. Bikin video tentang Al-Madani Cikalong, My Village Campus. Majalah yang asli itu. Baik, etiket sudah dibacakan sama wali kelas. Sama Asli itu, saya suka salah ngomong terus. Asli. Asli itu, ayo. Where are you coming from? I'm from Majalengka. But you will spend your holiday in Cirebon. What is the place? Ada di rumah? Baik, oke, thank you. Sit down, please. Baik, anak-anak sekalian, ya, 3 poin saja yang Bapak sampaikan. Pertama, di antara ciri keberhasilan pendidikan adalah adab dan ilmu. Adab dan akhlak dan ilmu. Maka apa yang menjadi kebiasaan di pesantren jangan hilang. Kalian bangun di sini jam berapa? Karena nanti yang ditanya bukan apa-apa, tapi perubahan akhlak, perubahan karakter. Ya, biasa tilawah di sini, biasa membaca di sini, biasa mencuci, biasa membersihkan lingkungan. Itu hal-hal yang mahal. Paham ya? Mesti yang ditanya bukan mampu ini bapak mampu itu. Itu nomor 2. Paham? Itu. Jadi dibalik di antara faktor keberhasilan pendidikan adalah adab dan di dada antum ada label santri. Sampai-sampai orang, kenapa kita harus menjaga muruah atau kepribadian kita? Sampai orang yang menjaga dirinya, ada orang misalnya, jadi kalau ada
ada misalnya orang mempertahankan diri, ya, mempertahankan diri. Jadi dalam beragama itu menjaga akal, menjaga kekayaan, menjaga keluarga, menjaga jiwa wajib. Jadi kalau misalnya ada perampok kemudian kita mempertahankan diri, membela, itu jadi hukum syahid. Maka menjaga kemuliaan diri itu wajib. Kenapa kita harus berperilaku sopan? Kenapa kita harus berperilaku bersih? Kenapa kita harus berperilaku berdisiplin? Karena Allah pun menjaga kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Sudah kami muliakan. Sudah kami muliakan anak Adam, sudah kami muliakan. Maka kita sebagai rasa syukur kepada Allah menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dijaga. Ya, dijaga. Kenapa harus rapi? Kenapa rambut harus rapi? Berbicara harus rapi. Dengan teman juga harus sopan. Ya, sampai-sampai kalau kita membaca sirah, para ulama itu saking mensyukuri nikmat Allah, bukan hanya menjaga wudu, mau makan saja itu wudu dulu, pakai pakaian rapi. Ya, mau makan wudu, pakaiannya rapi. Pas ditanya kenapa? Karena saya menghormati siapa yang memberikan nikmat. Ya. Maka itu akhlak para ulama. Mencintai ilmu berarti mencintai siapa yang mempunyai ilmu dan cinta siapa yang memberi ilmu. Kenapa? Kalau misalnya ada ustaz, maka ustaznya duduk di bawah, kalian duduk di atas. Apa itu cinta ilmu? Kalau ada ustaz, berdiri ucapkan salam. Hakul muslimin ala muslimin. Tidak lagi tahu pasalnya mai. Kalau kalian bertemu sama, jangan mendahului jalannya. Masya Allah. Ya, gitu. Sampai sedemikian rupa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat kualitas seseorang, lihat apa yang dilakukannya ketika sendirian dan waktu itu. Ya, untuk melihat kualitas seseorang, lihat apa yang dilakukan ketika sendirian dan ketika itu. Makanya tadi ditanya medsos, ternyata membuka medsos hal-hal yang buruk. Ya ketika itu derajat kalian itu seperti itu. Paham? Ketika kalian itu misalnya membaca Al-Quran, berarti derajat kalian itu seperti itu, mulia. Maka isilah kegiatan ini dengan hal-hal yang baik. Membaca, membantu, banyak kegiatan. Punya HP, atur waktunya. Bagaimana supaya hal-hal yang ada itu mendatangkan manfaat, jangan terus mentang-mentang libur, diatur. Nah itu, karena sholat adalah mengajarkan kita berdisiplin, hati-hati. Ya, bahasa medsos lebih tajam daripada mulut. Hati-hati. Maka untuk melihat kualitas juga lihat bahasanya. Santri kok bahasanya binatang. Hati-hati. Bapak merekam. Ya, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Wa la yastaqimu qalbu ahadin hatta yastaqima lisanuhu. Tidak dikatakan iman seseorang itu tegak sebelum tegak hatinya. Dan seseorang belum dikatakan tegak hatinya sebelum lurus lisannya. Ya sekarang lisan itu ketika bermedsos, lisannya apa? Walaupun sesama teman, jaga. Karena di dada kalian ada siapa? Harus dijaga. Menjaga diri.
Kalau mulia, keluarga juga terbawa mulia, lingkungan kepada mulia, pesantren juga terbawa mulia. Masya Allah. Paham itu? Sampai ada. Bapak membaca kitab, salah satu kitab Tawassul. Ada seorang yang soleh bermimpi. Kalau dalam tafsir Ta'birul Manam fi tafsiril Ahlam, ada juga tafsir dari Imam Ja'far Shadiq. Banyak kitab-kitab tafsir itu tentang salah satu petunjuk kalau Allah memberikan petunjuk diantaranya lewat mimpi. Ya, mimpi benar itu ada tanda-tandanya. Ada seorang soleh yang bermimpi. Dalam mimpi itu ada orang, ceritanya di alam barzah. Ya. Ada orang yang duduk di singgasana, rumahnya besar, singgasana, pengen buah-buahan apa saja langsung disediakan, pengen apel langsung disediakan, pengen anggur langsung disediakan, pengen makan apa langsung disediakan. Tetapi tiba-tiba ada itu apa? Hewan apa itu? Engan. Bahasa Sundanya engan, bambara, apa namanya? Odeng. Tapi tiba-tiba orang itu diserang ribuan sampai menggelepar. Kemudian pergi lagi odeng itu, duduk lagi di singgasana, mendapatkan kenikmatan, mau apa saja disediakan. Datang lagi orang itu sampai dia tersiksa, begitu dan begitu. Kemudian orang yang soleh yang bermimpi itu bertanya, kenapa Anda? Terkadang Anda mendapatkan kenikmatan, terkadang Anda disiksa. Dia menjawab, saya waktu di dunia, waktu di dunia, saya banyak beribadah, saya banyak beramal soleh. Kemudian saya jatuh cinta kepada seorang gadis. Cinta saya ditolak, tetapi bukan dukun bertindak. Bukan cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta saya ditolak. Akhirnya apa? Karena cinta saya ditolak, saya sebarkan fitnah. Awas perempuan itu, perempuan gak baik, difitnah. Sampai akhirnya saya ditakdirkan meninggal duluan. Dan perempuan itu sampai sekarang masih hidup. Saya dengan status saya meninggal, hidup di alam barzah, karena amal soleh saya mendapatkan kenikmatan yang banyak terus. Tetapi ketika perempuan itu teringat atas fitnahan saya, dia menangis. Saya ketika itu tersiksa. Saya ketika itu tersiksa dan disiksa. Begitu. Setiap perempuan itu merasa sakit dengan tubuh saya disiksa dalam rasa ini. Jadi tolong sampaikan kepada dia, maaf saya. Jadi bisa berkomunikasi. Kalau kita membaca surat Al-Zumar, wallahu yatawaffal anfus hina mautiha wa lam tamut. Allah itu mengangkat roh dan bisa bertemu kapan? Ketika kita tidur. Itu yang menunjuk kepada salah satu perempuan. Apalagi kalau kita menyebarkan di medsos hal-hal yang tidak baik, kemudian hal tidak baiknya, walaupun misalnya dihapus, tiba-tiba sudah ada yang men-screenshot atau sudah ngopi, disebarkan lagi, itu namanya jariyatus su, pahala keburukan, dan naudzubillah sampai mengalir ke situ. Maka gunakan metode hal-hal yang baik, isi konten-konten yang dakwah lain sebagainya. Maka kenapa musik-musik yang ganjeng-ganjeng sedih-sedih tidak boleh? Karena itu mengganggu hati. Isi metode dengan hal-hal yang baik. Baik itu? Sudah berapa ini? 1. Yang ketiga, ya, TTQSSA. Apa? TTQSSA.
tilawah, tadabbur, qiraah, silaturahim, sedekah, amal. Itu cukup itu. Tilawah membaca Al-Quran. Tadabbur, apa yang ada di dalam Al-Quran di apa? Renungkan. Oh, ternyata. Maka Al-Quran yang terjemah begitu. TTJSS membaca, jangan dibiarkan otak kita pasif jumur, biasa baca. Maka setiap hari wajibkan membaca, mau sehalaman, 2 halaman, membaca, biar pikiran kita tidak beku. Karena besi, kenapa besi berkarat? Karena didiamkan. Baik air yang mengalir atau air yang diam? Yang mengalir. Kalau diam sudah kotoran diam, pildo atau bahan dan sebagainya. Besi yang digunakan akan pisau yang sering digunakan akan semakin tajam. Maka otak kita kalau dibiarkan saja bisa beku. Paham tuh? Tilawah, tadabbur, qiraah, silaturahim. Antum anak-anak sekalian, jangan melukestakan jasa orang tua, jasa guru-guru kalian, guru-guru ngaji kalian, guru-guru waktu di SD kalian. Jangan lupakan itu yang berjasa juga. Sampai kalian mungkin ada yang sudah bisa sebelum isi membaca. Siapa yang mengajar? Itu surau-surau kecil. Silaturahim. Subhanallah. Ayo. Sedekah itu keajaiban yang itu harus biasa. Ketika kita beramal, yang ketiga nikmatnya adalah beramal. Sedekah beramal ini adalah saling berkaitan. Ketika kita berbuat tanpa hitung-hitungan, Allah akan memberikan sesuatu tanpa hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan, Allah juga akan memberikan hitung-hitungan. Itu. Udahlah, gak usah diambilkan nasi. Waktu saya sakit juga nggak diambilkan nasi. Mau kasih makanan, waktu dia mudik saja saya nggak dikasih apa-apa, nggak bisa. Maka di sini ada yang bagian koperasi, bagian dapur, bagi piket, semuanya piket, jaga malam semuanya. Biar kita belajar berkhidmat, melepaskan ego kita, egoisme kita. Biar menjadi diri kita yang terus latar kabut atau lakonan mempertahankan kefitrahan kita, termasuk puasa adalah diantaranya mengembalikan kefitrahan kita. Maka ketika Idul Fitri minal aidin wal Idul Fitri kembali kepada kesucian. Karena manusia awalnya adalah tiga. Yang pertama apa? Yang kedua yang ketiga dan harus pintar memilih lingkungan dan teman. Ya, harus pintar memilih lingkungan dan teman. Anak Nabi Nuh siapa? Kan'an. Padahal anak Nabi. Padahal anak Nabi. Karena lingkungan diasuh oleh ibunya yang tidak baik, tidak soleh, maka dia menjadi tidak soleh. Innahu amalun ghairu soleh. Innahu laisa minni. Ini bukan dari bagianku. Karena kenapa? Karena berbuat tidak soleh, ketidaksolehan. Qabil dan Habil putra siapa? Putra Nabi. Kenapa saling membunuh?
Nah, karena ada waswasul syaitan, ada bisikan setan. Nah, kenapa kita membaca aurat Al-Quran? Di antaranya adalah mempersempit jalan-jalan syaitan. Salam buat keluarga antum semua. Selamat berlibur, isi dengan hal yang baik, ya, dimaknai, ya. Karena Bapak tidak bisa bersilaturahim ke rumah masing-masing, sampaikan salam ya. Sama Bapak Ketua Badan Wakaf, Ibu Nyai, kemudian Ibu Ketua Badan Wakaf, Mas Hafiz semua. Ya, ini saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.